Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vio Arinda Rahmania, kelas 1M, NIM 2021-143492, Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI, CHT, CNLB. Pendidikan sebagai sebuah sistem. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. 1. Syarat-syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Setelah melihat pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat ilmu pengetahuan sebagai berikut. Syarat-syarat ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. 1. Logis atau masuk akal, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya. 2. Objektif, sesuai berdasarkan objek yang dikaji dan didukung dari fakta empiris. 3. Metodik, diperoleh dari cara tertentu dan teratur yang dirancang, diamati, dan terkontrol. 4. Sistematik, disusun dalam satu sistem, satu dengan saling berkaitan dan menjelaskan sehingga satu kesatuan. 5. Berlaku umum atau universal, berlaku untuk siapapun dan dimanapun dengan tata cara dan variabel. 6. Eksperimentasi, yang lama untuk hasil yang sama. 7. Kumulatif, berkembang dan tentatif, ilmu pengetahuan selalu bertambah yang hadir sebagai ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan yang salah harus diganti dengan yang benar, disebut sifat tentatif. Ilmu pendidikan sebagai normatif, teoritis, dan praktis. 1. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara masalah baik atau buruk dari perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang bertingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan keeratan atau kohesi antar manusia, hubungan sosial manusia. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. 2. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis. Ilmu pendidikan bersifat teoritis dan praktis karena berkaitan dengan strategi tindakan mendidik atau praktek mendidik. Dalam ilmu mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam suap pikirnya masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi dari praktik-praktik pendidikan disusun pemikiran-pemikiran secara teoritis. Pemikiran-pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam satu sistem pendidikan yang biasa disebut ilmu mendidik teoritis. 3. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat praktis. Ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu pendidikan praktis memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada perbuatan mendidik. Ilmu pendidikan praktis ini menempatkan diri di dalam situasi pendidikan dan mengarahkan diri pada perwujudan, realisasi dari ide-ide yang dibentuk dan dari kesimpulan-kesimpulan yang diambil.
cabang-cabang dan ilmu bantu pendidikan. Menurut Lagerfeld tahun 1952 mengklasifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. 1. Ilmu pendidikan teoritis. A. Ilmu pendidikan sistematis. B. Sejarah pendidikan. C. Ilmu perbandingan pendidikan. D. Ilmu pendidikan praktis, metodik, pendidikan keluarga, pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain ilmu-ilmu biologi misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan sebagainya. Ilmu jiwa misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial, ilmu-ilmu sosial misalnya sosial ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi adalah sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling bekerja sama satu sama lain menurut fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan juga adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Tentunya pendidikan sebagai sistem harus terbuka untuk menerima tuntutan akan kualitas. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.